Minasan yokoso. Kali ini gue bakal ngebahas alur cerita anime Theogonia. Maka dari itu gue sangat-sangat berharap kalian nonton sampai habis cuy. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke ceritanya. Sebuah desa bernama Lag sedang berperang melawan sekawanan monyet, atau mereka biasa nyebutnya Makakue. Ini merupakan hal wajar karena desa ini berada di perbatasan. Jadi peperangan, pembunuhan, kekalahan ataupun kemenangan udah jadi hal biasa di sini. Sementara itu MC kita yang bernama Kai sekarang dia lagi berhadapan langsung sama monster itu. Dia sedikit kesulitan karena si Kai ini bisa dibilang orang lemah lah. Tapi untungnya ada putra pertama ketua desa yang bernama Olha. Dia ini merupakan pembawa berkah dari dewa sekitar. Jadi di dunia ini kayak ada dewa-dewa di tiap-tiap wilayah. Dan bagi orang yang dapat berkah dari dewa itu bakal jadi kuat banget. Selain itu dia juga bakal disegani. Ya ibaratnya orang itu udah jadi tangan kanan dewa lah. Nah tapi nggak cuma manusia doang, monster atau hewan juga bisa dapat kekuatan dewa. Contohnya monyet yang ini nih. Tapi ya pada akhirnya si monyet itu berhasil dibunuh. Dengan begini para penduduk desa berhasil mertahanin wilayahnya. Nah setelah peperangan biasanya mereka suka ngambil batu dewa dari musuh yang udah pada mati. Mungkin di sini jantung itu disebutnya batu dewa ya. Bisa dimakan lagi anjay. Efeknya bakal ningkatin kekuatan energi roh mereka. Tapi rakyat biasa kayak si Kai sama yang lainnya cuma bisa minum dikit doang. Sisanya bakal dibawa buat memperkuat para pembawa berkat kayak kepala desa dan juga anak-anaknya. Jadi yang kuat harus menjadi lebih kuat, sedangkan yang lemah ya harus kuat tapi manual. Bau-bau sistem hierarki nih. Aduh. Malam harinya seperti biasa para kalangan atas makan makanan mewah, sedangkan rakyat jelata ya makan seadanya. Gak nyampe di situ, dari kuburan aja nih ya dibedain anjay. Kalangan atas kuburannya pada bersih, sedangkan rakyat jelata ya dibiarin gitu aja. Nah karena inilah si Kai ngerasa kesel sama cara dunianya bekerja. Maka dari itu dia mutusin buat jadi lebih kuat dengan cara Tata Kai. Kai pun berlatih bersama bestinya yang bernama Manso. Nah di sini pas dia lengah, Kai kena serangan dari Manso. Tapi tiba-tiba alam bawah sadarnya Kai berada di sebuah kota. Jadi si Kai ini sering nyebut-nyebutin hal-hal aneh kayak onigiri dan juga lain-lain. Padahal dia sendiri nggak inget atau nggak tahu sama sekali cuy. Bahkan istilah sihir gak ada di dunia ini. Cuman si Kai doang yang tahu apa itu sihir. Nah besoknya si Kai latihan kayak biasanya. Karena kejadian kemarin dia jadi keinget sihir. Kini dia berniat buat munculin api dari tangannya. Tapi karena bermodalkan insting doang, si Kai sama sekali nggak bisa ngeluarin api itu. Kemudian pertarungan berikutnya berada di desa tetangga. Musuh yang mereka lawan kali ini adalah para orc. Tapi kedatangan Olha ngebuat para orc itu lari ketakutan. Para pasukan lainnya juga diminta mencar agar para orc yang tersisa nggak bisa ngejar mereka gitu. Nah di sini kaki Kai terluka. Jadi dia berlari sambil dibantu sama si Manso. Tapi ternyata masih ada satu orc di dekat mereka. Kai pun nyuruh si Manso buat lari, sedangkan dia bakal ngelawan babi itu. Di sini si Kai kena lemparan kapak dari si orc itu yang ngebuat tangannya terluka. Karena nggak bisa apa-apa, akhirnya si Kai ketangkep sama orc itu. Tapi karena dia bertekad untuk hidup, di sini dia berusaha keras untuk bertahan. Lalu keajaiban pun datang. Dia tiba-tiba bisa ngeluarin api yang ngebuat orc itu langsung terkapar. Kai juga terkapar karena ternyata sihir itu nguras energi dia. Dan yang lebih parahnya lagi adalah orc itu ternyata masih hidup. Si Kai pun dibawa meskipun orc itu sama sekali nggak bisa ngeliat cuy. Tapi Kai nggak nyerah gitu aja. Dia pun nyerang si orc yang ngebuat Kai sama si orc itu jatuh ke dalam jurang. Nah pas dia sadar dia kedapatan si babi yang udah mati. Buru-burulah dia ngambil batu dewanya biar energinya pulih lagi. Tapi tetap aja nggak langsung pulih gitu aja ya. Dia pun mutusin buat beristirahat di bawah pohon rindang. Nah besoknya pas dia bangun, Kai kaget ternyata lukanya udah sembuh dan kondisinya juga langsung prima. Di sini dia nemu sebuah tulisan yang diukir di atas batu, tapi tulisan itu ketutup sama tanaman rambat. Alhasil dia pun pakai sihir apinya buat ngehilangin tanaman itu. Tapi ternyata sihirnya kuat banget. Si Kai sendiri juga nyampe mental cuy. Nah terus pas dia lihat bayangan mukanya di air, ternyata ada simbol pembawa berkat di muka dia cuy. Nah setelah itu si Kai pun nyamperin lah tulisan batu itu. Tapi di sini dia
dia sama sekali nggak ngerti apa arti tulisannya itu ya. Jadi dia mutusin buat kembali ke desa. Nah terus pas dia mau naik ke atas nih ya, batu yang dia pegang tiba-tiba hancur gitu aja cuy. Ini semua kayaknya efek dari lambang dewa itu deh. Nah tak lama dari itu dia juga ngedengar suara seseorang yang nyuruh dia buat pergi. Alhasil Kai pun menaiki tebing itu lalu segera kembali ke desa. Tapi di sini si Kai berniat buat ngerahasiain kekuatan yang udah dia dapat. Nah besoknya Kai latihan lagi nih di tempat yang nggak ada orang. Tapi pas dia ngeluarin sihir apinya, tiba-tiba ada putri ketua desa yang namanya Jose. Alhasil si Kai pun cerita apa yang udah terjadi. Dan di sini bener aja Jose sama sekali nggak tahu apa kata sihir. Yang dia tahu cuman kata pengguna kelebihan yang katanya jarang banget ada. Ya kalau ada paling cuman biksu yang bisa katanya. Terus di sini si Jose pun ngajak si Kai latihan bertarung. Alasan dia ngelakuin ini karena dia juga mau ikut dalam peperangan. Soalnya selama ini dia suka dilarang sama ayah dan juga kakaknya dengan alasan karena dia cewek gitu. Lalu beberapa hari kemudian Kai diajak Jose ke sebuah desa bernama Desa Eda. Dulu desa ini juga milik keluarga mereka, tapi karena sering terjadi penyerangan, akhirnya desa ini ditinggalkan. Tujuan mereka ke sini adalah buat ngasih kayak sesembahan gitu ke dewa yang udah ngasih kekuatan ke si Jose. Dan si Jose pun berniat pengen ngebangun lagi kehidupan di desa ini. Lalu tak lama dari itu mereka diserang sama sekelompok makakwe. Lalu mereka pun dihadang sama beberapa monyet itu. Jose pun langsung menantang mereka, tapi kenyataannya dia malah nggak bisa gerak sama sekali. Tapi untungnya ada Kai yang langsung nyerang para monyet itu. Lalu sekilas Jose kayak ngelihat lambang dewa muncul di muka si Kai. Nah pas di desa, setelah berterima kasih, Jose pun nanyain lah apa yang dia lihat kemarin ke si Kai. Si Kai pun langsung ngeles dan si Jose percaya gitu aja. Nah dari kejadian kemarin Jose nyadar bahwa dia masih belum cukup kuat. Akhirnya dia ngajak si Kai buat terus latihan bareng cuy. Di suatu malam Kai ngedenger suara burung yang pernah dia dengar pas di lembah waktu itu. Akhirnya dia pun nekat buat pergi ke lembah itu sendirian. Karena kekuatannya dia bisa dengan bebas menembus benteng lalu berlari dengan sangat cepat. Sesampainya di lembah itu dia mengucapkan terima kasih kepada dewa lalu membersihkan batu itu. Dan baru kali ini dia ngerasain kebebasan. Karena inilah Kai berniat bikin rumah di sekitar lembah. Tapi pas dia mau nebang pohon dia ngedenger sesuatu. Dan pas dicek ternyata ada orang-orang dari ras Koror. Karena ngelihat Kai yang punya lambang dewa, pemimpin mereka yang bernama Porek bersujud memohon perlindungan dari Kai. Karena tempat mereka udah dijalah oleh para babi. Maksudnya orc ya. Bahkan Porek juga nyebut si Kai dewa bijak. Dewa bijak adalah dewa yang suka ngelindungin semua ciptaan. Nah ngedengar hal itu si Kai ngelak lah ya karena dia juga nggak tahu apa-apa gitu. Terus di sini Porek juga bilang bahwa barusan mereka udah nyerahin tumbal buat dewa lembah. Karena ini adalah sebuah tradisi. Tapi yang lebih parahnya lagi nih, tali yang ngikat si tumbal itu malah putus cuy. Alhasil Kai pun langsung turun buat meriksa orang itu. Nah karena terluka cukup parah, di sini Kai pun nyoba buat nyembuhin dia. Dia bilang kata sel, yang dia sendiri nggak tahu sel itu apa. Tapi pokoknya dia tetap konsentrasi buat nyembuhin sel-sel cewek itu. Tak lama kemudian para orc datang dan berhasil ngebunuh beberapa dari mereka. Terus pas si Kai lagi berhadapan langsung sama orc yang punya berkat, tiba-tiba dewa lembah memintanya untuk membunuh dan mengukir ketakutan. Seketika itu Kai langsung nyerang mereka dibantu juga sama Porek. Karena si babi itu tinggal sendirian nih. Babi itu ngomong bahwa ini urusan mereka sama ras Koror. Manusia nggak ada kaitannya sama sekali. Tapi Kai marah bukan karena itu. Dia marah karena para orc udah masuk tanpa izin ke lembah dia gitu cuy. Nah seketika itu tubuh Kai dipenuhi aura. Bahkan dewa lembah menampakkan sosoknya. Setelah itu Kai pun langsung nyerang babi itu. Abis itu dia ngambil batu dewanya. Nah ngelihat hal itu Porek dan yang lainnya ngerasa kaget bahwa inilah sosok dewa bijak cuy. Nah setelah itu Kai dan Porek pun makan batu dewa itu. Sebelumnya Porek bilang kalau pembawa berkat makan batu dewa pembawa berkat yang lain maka kekuatannya bakal pindah ke dia gitu. Tapi pas sudah dimakan si Kai malah kayak kesakitan gitu. Akhirnya dia pun mutusin buat beristirahat. Besoknya Kai sedikit kaget karena pas bangun tiba-tiba ada cewek Koror tumbal ada di samping dia. Cewek itu namanya Arwe. Dia bilang bahwa dia mau terus ngabdi ke si Kai. Si Kai sempat nolak sih dan nyuruh dia buat pulang. Tapi Arwe malah nggak mau karena dia udah dijadiin tumbal gitu. Kalau dia balik lagi kata kakeknya bakal datang malapetaka. Akhirnya mau nggak mau Kai menerimanya. Sebelum ke desa ternyata Porek sama bawahannya masih di sana. Mereka minta buat tinggal di area sana. Si Kai ngizinin asal jangan masuk ke lembah gitu. Nah pas di desa si Kai diajak duel langsung sama ketua desa yang bernama Vezin. Dengan alasan karena dia tertarik
tertarik ke si Kai sejak dia ngelindungin Jose. Akhirnya mereka pun bertanding. Kai juga nggak bisa nolak ajakan ketua kan ya. Tapi karena dia nahan kekuatannya, alhasil dia kena serangan dari ketua Vezin. Selesai bertanding, Vezin bilang bahwa dia sendiri yang bakal ngelatih si Kai. Nah setelah itu hari-hari Kai berjalan kayak biasanya. Setiap malam dia pergi ke lembah, paginya dia pergi ke desa. Begitu terus setiap hari. Di suatu hari Kai ngobrol sama teman masa kecilnya yaitu Elsa. Mereka sedikit bernostalgia karena dulu mereka dari desa yang sama. Mereka terpaksa pindah karena rawan penyerangan monster. Sebenarnya si Elsa juga udah beberapa kali merhatiin si Kai sih. Ada tercium bau-bau cinta nih guys. Beberapa hari kemudian desa Lag kedatangan seorang inspektur dari dataran tengah yang bernama Gandal. Tapi ada satu orang lagi yang ikut. Dia seorang biksu bernama Nada. Kedatangan Gandal ke sini buat ngecek stabilitas ekonomi di desa Lag. Tapi ternyata sifat dia ini angkuh banget cuy. Makannya juga pengen yang mewah-mewah anjir. Sampai-sampai jatah makanan orang-orang dipotong gara-gara ada dia cuy. Aduh. Enaknya diapain kalau pemerintah kayak gini nih? Sementara itu, Nada ngasih laporan bahwa belakangan ini kekacauan yang ditimbulkan oleh para babi semakin parah. Bahkan dia menyimpulkan para orc nantinya bakal nyerang desa Lag. Alhasil besoknya Nada, Jose, Kai dengan yang lainnya pergi buat nyari tahu informasi tentang para orc. Sebelum pergi, Kai dikasih onigiri sama si Elsa karena dia sebelumnya pernah cerita tentang onigiri gitu. Nah, di tengah perjalanan mereka ngelihat sekumpulan mayat orc dan juga Makakue. Tapi kelihatannya para orc yang menang karena mayat orc yang ada di sana cuma sedikit. Udah jelas para orc lagi ngincar sesuatu. Di sini Nada juga bilang bahwa kedatangan dia ke sini adalah buat ngambil kekuatan dewa yang diramalkan dewa itu kuat banget. Dia mau ngebawa orang yang punya kekuatan itu ke kerajaan. Nah, ngedengar hal itu, Kai nyimpulin bahwa kekuatan yang dimaksud adalah milik dia, cuy. Nah, tak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah desa yang udah diserang orc dan desa itu milik Ras Uzel, manusia setengah kambing. Nada sama Kai misahin diri buat nyari makam desa itu. Nah sesampainya di makam, Kai nemu seorang cewek yang udah mati. Selain itu, Jose sama yang lainnya juga nemu 3 mayat orc. Nada nyimpulin bahwa cewek itu adalah ketua desa ini. Dia ngorbanin dirinya agar rakyatnya bisa kabur. Dan cewek itulah yang udah ngebunuh 3 orc itu cuy. Nada juga bilang bahwa kemungkinan orc yang lainnya pergi ke sebuah lembah. Nah ngedengar hal itu, Kai ngajuin diri buat ngecek karena dia yakin lembah yang dimaksud adalah lembah dia cuy. Sementara itu, Nada pergi ke sebuah bukit lalu ngeluarin kekuatannya buat ngeliat si Kai karena dia ini curiga bahwa si Kai lah yang punya kekuatan dewa yang lagi dia cari gitu. Dan bener aja nih, dia nemu si Kai beserta yang lainnya lagi berhadapan langsung sama sekumpulan orc. Di tempat Kai, pemimpin dari kawanan orc itu akhirnya turun tangan. Dia bernama Rigdaros. Pokoknya si Rigdaros ini terkenal karena kekuatannya. Dia datang ke lembah buat ngambil kekuatan dewa lembah. Nah ngedengar hal itu, Kai nggak akan ngebiarin hal itu terjadi. Akhirnya dimulailah duel antara Kai sama Rigdaros. Tapi emang benar coy, Rigdaros ini kuat banget. Udah ditusuk nih, lukanya langsung pulih. Bahkan udah dibakar pun dia nggak kenapa-napa. Kai dibuat kewalahan sama dia. Lalu di saat-saat terakhir pasti Kai lagi tersudut, Kai ngelihat semua ingatan yang udah dia lihat. Dan dia bertekad buat ngelampaui aturan dunia ini. Lalu dari tangan Kai muncul sebuah bilah tak terlihat yang mampu nebas tangan Rigdaros dan pada akhirnya membunuhnya. Kai pun memakan batu dewa Rigdaros yang ngebuat para babi frustasi cuy. Anjay mukanya lihat-lihat aduh. Nah, pas dia pulang ke tempat awal, Kai kaget ternyata Jose sakit dan di kakinya muncul tanda aneh gitu. Mereka pun segera bergegas ke desa. Tapi pas di sana, ternyata separuh desa Lag udah hancur diserang oleh sekumpulan Makakue. Nah, ternyata nggak cuma Jose doang, Olha juga ngalamin penyakit yang sama. Lalu Nada bilang bahwa tanda itu adalah sebuah kutukan yang dipasang oleh Makakue pada makam dewa mereka. Makakue ngelakuin ini biar pembawa berkat di desa Lag berkurang. Dengan begitu mereka bisa ngehancurin desa itu. Akhirnya Nada pun minta bantuan Kai buat nemenin dia nyopot kutukan itu. Alhasil mereka berdua berangkatlah ke tempat yang dituju. Mereka pun sampai di desa El, tempat makam dewa milik Olha. Nah pas mereka lagi ngehajar monyet yang ngejaga makam dewanya, Kai nggak sengaja ngeluarin lambang dewanya. Lalu Nada pun berlutut kemudian menyampaikan ajakannya buat pindah ke kerajaan. Tapi di sini Kai belum bisa ngejawab. Nah selesai ngelangin kutukan di sini, mereka pun lanjut ke desa Eda, tempat makam dewa milik Jose. Nah setelah itu Nada nagih jawaban si Kai. Terus si Kai nanya soal ras Koror. Si Nada ngelarangnya. Dia bilang bahwa kekuatan itu cuma buat manusia. Nah ngedengar hal itu si Kai pun menolaknya. Kata si Nada juga nggak apa-apa. Padahal
Terlebih lagi, pisau yang dipakai buat nusuk si Kai adalah pisau khusus membunuh para pembawa berkat. Terus si Nada pun berniat pengen ngambil batu dewanya si Kai. Tapi untungnya Kai berhasil ngehindar. Nah, pas mereka mau bertarung, tiba-tiba 3 monyet datang. Terlebih lagi semuanya pembawa berkat cuy. Pada awalnya Kai sama Nada kesusahan karena Kai juga masih terluka efek ditusuk tadi. Tapi mereka berdua pun bekerja sama. Nada jadi matanya sedangkan Kai yang eksekusi. Tapi di saat-saat terakhir Nada malah tertusuk oleh monyet itu. Dan pada akhirnya si Nada pun mati cuy. Sementara itu di desa Lag, para monyet nyerang lagi. Sekarang kayaknya mereka benar-benar serius mau ngehancurin desa Lag karena mereka ngegunain berbagai cara buat ngehancurin benteng. Sementara itu si Inspektur Kodok, kenapa gue bilang kodok ya? Karena di animenya juga mereka bilang Inspektur Kodok gitu. Udah mah songong, sange, mirip kodok, hidup pula. Aduh. Sekarang nih dia mau kabur lewat gerbang. Aduh. Padahal di luar kan banyak monyet ya. Kalau dibuka pasti bakal pada masuk dong si monyetnya. Tapi si kodok ini tetap ngotot cuy. Bahkan dia ngejadiin Elsa sebagai Sandra biar orang-orang gak ada yang mau ngelawan. Nah terus pas kudanya datang dia pun langsung ngebuka gerbang itu dan berhasil kabur sambil ngebawa si Elsa. Dan bener aja para monyet itu berhasil masuk cuy. Nah saat mereka mau nyerang untungnya ada ketua desa datang. Tak lama dari itu Olha dan Jose juga ikut membantu. Jose bertarung dengan sangat hebat sampai-sampai ayahnya minta maaf karena udah ngeremehin dia hanya karena Jose seorang cewek. Tak lama dari itu beberapa dari mereka keheranan kenapa para monyet malah kayak ngejauh gitu. Dan ternyata ada si Kai yang lagi ngesolo mereka cuy. Anjay. Ngelihat hal itu ketua pun langsung lempar senjatanya ke arah Kai. Dan pada akhirnya para monyet berhasil dikalahkan. Ngelihat bawahannya yang udah rata, ketua dari monyet itu pun kabur cuy. Dengan begini, sekali lagi penduduk desa bisa mertahanin desa Lag cuy. Lalu pas semua udah agak baikan, adiknya Elsa bilang ke si Kai bahwa kakaknya nggak ada. Dan kebetulan di sini si Manso lihat bahwa si Elsa ini dibawa sama inspektur itu. Nah, ngedengar hal itu, si Kai pun langsung lari ngejar si inspektur. Sementara itu di tempat Inspektur Kodok, karena perjalanan masih jauh, si om-om kodok ini malah mau berkaos si Elsa cuy. Aduh, greget gua. Tapi untungnya si Kai datang yang ngebuat kuda yang ngebawanya hilang kendali dan ngebuat mereka jatuh cuy. Lalu Kai menemukan Elsa dengan kondisi tertusuk. Udah nyoba buat nyembuhin pun nggak bisa ternyata. Akhirnya si Kai pun marah dan ngebunuh inspektur itu. Nah, kalau gini kan enak ya. Nah, Kai pun ngambil batu dewa si inspektur buat dikasih ke si Elsa. Tapi pas si Elsa meminumnya, kondisinya malah tambah parah. Kai pun ngebawa Elsa ke tempat si Porek. Di sini Porek bilang kalau batu dewanya didapat dari sesama ras, maka batu dewa itu mengandung racun yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi untungnya Porek bisa mengatasi racun itu cuy. Nah pas keluar tiba-tiba monyet tadi nyamperin si Kai lalu memohon agar menolong desanya yang akan hancur ulah seorang dewa bernama Diabo. Tentunya Kai nolak karena Elsa jadi begini gara-gara mereka gitu pikir Kai. Lalu salah satu dari mereka ada yang ngancam kalau Kai gak mau mereka bakal nyerang manusia lagi. Jadi selama ini alasan kenapa para monyet terus nyerang itu karena mereka lagi nyari tempat tinggal baru gitu cuy. Tentunya Kai makin marah dong. Tapi pas di dalam dia dapat ceramah dari Porek bahwa emang jadi dewa bijaksana itu tanggung jawabnya gede banget. Jadi intinya dia harus menyeimbangkan ketidaksetaraan yang ada di dunia ini. Pokoknya sekarang ini Kai lagi mumut-mumutnya. Dia sampai protes ke dewa itu sendiri kayak kenapa dia harus dapat kekuatan ini gitu. Aduh. Lalu pas di desa dia malah adu bacot sama si Olha. Tapi pas si Olha bilang bahwa manusia dan para monyet ini udah ditakdirkan jadi musuh, Kai sadar dan akhirnya dia bertekad buat menjalin perdamaian antara manusia dan juga Makakue. Nah pas udah izin ke ketua, Kai dikasih pisau baru sama si Jose buat dipakai pas pertempuran nanti cuy. Akhirnya Kai pun nerima tawaran para monyet itu dengan syarat jangan lagi-lagi nyerang manusia. Akhirnya mereka pun pergilah ke tempat para monyet itu yang bernama Heiju. Si Kai pun dipertemukan dengan kepala suku bernama Abridor yang saat ini kondisinya sedang melemah karena kekuatan dari si Diabo itu. Dia mulai cerita nih ya bahwa para kera sekarang ini lagi di ujung tombak. Hal ini terjadi karena raja mereka juga nggak bener. Para menterinya ikut nggak bener. Mereka malas-malesan ngerebut kekayaan rakyat, gak peduli sama penderitaan rakyat, dan karena inilah sekarang kehidupan kera udah mau hancur. Ya, semua ini karena apa?
Karena pemerintah. Jadi kalau mau makmur lagi, siapa yang harus dibenerin? Pemerintah. Itu kata Abridor ya, bukan kata gua. Dia juga cerita kalau yang punya kekuatan dewa kutukan Diabo itu anaknya raja bernama Sendor. Dia juga udah ngebunuh raja ayahnya sendiri. Kalau terus-terusan dibiarin, maka kekuatan dewa di sekitar mereka bakal melemah kayak kondisi si Abridor sekarang. Dan melemahnya pemegang dewa juga bakal berpengaruh ke lingkungan sekitar kayak kesuburan tanah, air bersih, dan lain-lain. Nah, ngedengar hal itu, sekarang Kai bener-bener serius bakal ngebunuh Diabo. Mereka pun pergilah ke tempat Diabo yang berada di kastil kerajaan Kera. Sebelum masuk, mereka dihadang sama prajurit kerajaan dengan alasan yang bakal ngebunuh Diabo itu adalah anak raja yang bernama Zaena. Tapi mereka pun tetap masuk dengan cara paksa. Nah, pas di dalam ternyata si Diabo itu bentuknya kayak kadal gitu, cuy. Dan emang bener energi rohnya kuat banget. Lalu di sini ternyata si Zaena juga datang. Bahkan dia ngebawa Deulov, seekor dewa serigala pelindung daratan utara yang dia jinakkan secara paksa. Serigala itu pun nyerang si Diabo dengan kekuatan apinya. Tapi itu nggak ngepek sama sekali. Lalu pas dia nyerang langsung si Diabo, serigala itu malah langsung tepar karena semua tubuh Diabo mengandung racun. Di sini si Kai pun nyoba nyembuhin si serigala itu dan alhasil si serigala itu jadi jinak ke si Kai, cuy. Bahkan dia jadi kebal racun efek dari kekuatan Kai. Tapi di sini Diabo ngeluarin energinya yang ngebuat seluruh langit jadi gelap. Lalu pas si Zaena mau diserang, si Kai ngelindungi dia dan malah si Kai lah yang termakan oleh Diabo, cuy. Di dalam perut Diabo, Kai udah nggak bisa apa-apa lagi. Lalu di saat-saat terakhir pas dia mau nyerah, tiba-tiba alam bawah sadarnya ketemu langsung sama Dewa Lembah. Di sini dia dikasih gambaran apa yang bakal terjadi kalau Diabo bener-bener makan jiwa seluruh manusia. Akhirnya Kai pun sadar bahwa dia udah ditakdirkan buat jadi dewa yang harus ngehancurin ketidaksetaraan atau keburukan di dunia ini. Dia pun langsung munculin armor di tubuhnya dan pada akhirnya dia berhasil keluar. Dibantu sama serigala, akhirnya Kai bisa memotong tubuh si Diabo. Tapi ternyata tubuh itu bukanlah tubuh aslinya. Para monyet berusaha buat nahan tubuh Diabo sedangkan Kai ngejar bagian kepalanya. Terus pas si Kai udah motong kepalanya, muncul lagi kayak hewan aneh gitu, cuy. Tapi ternyata itu masih bukan tubuh aslinya. Dan tubuh aslinya kayak sekumpulan lendir ini. Tapi berkat kerjasama dia dan Zaena, akhirnya batu dewa Diabo berhasil dihancurkan. Seketika itu awan gelap langsung hilang dan Sendor kembali ke tubuh semulanya. Dengan begini mereka berhasil mengalahkan Diabo. Para monyet pun ngerayain kemenangan itu. Kai dan fraksi Abridor dengan anggota lebih dari 10.000 monyet resmi beraliansi. Dengan begitu Desa Lag akan aman dari penyerangan Makakwe dan hidup damai. Berbagai ras kini sedikit demi sedikit mulai hidup berdampingan sejak kemunculan satu orang anak yang dapat kekuatan dewa bernama Kai. Oke, itulah alur cerita anime Theagonia. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Rin. Kalau mau request silahkan request di komen ya cuy. Oke, gua Bang Rin, sayonara. See you guys in the next video.